Minggu ini merupakan pesta pembaptisan Tuhan. Dan sekali lagi saudara dan saudari, kita diperdengarkan dengan peristiwa-peristiwa yang penting di dalam kehidupan Yesus itu sendiri selepas kita merayakan Krismas. Dan minggu ini juga sebagai suatu minggu yang menandakan pengakhiran kepada perayaan Natal yang telah kita sambut. Saudara dan saudari yang terkasih, pesta pembaptisan Tuhan mengandungi arti yang sangat besar di dalam kehidupan rohani kita, juga di dalam kehidupan seluruh umat Allah. Yesus yang adalah Tuhan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan kalau kita membaca di dalam Injil Matius, minggu ini kita membaca di dalam dari Injil Lukas. Kalau kita membaca dari Injil Matius, kita akan dapat melihat bagaimana Yohanes menolak untuk membaptis Yesus. Dia mengatakan, saya tidak layak membaptis engkau, akulah yang sepatutnya dibaptis olehmu. Tetapi Yesus meminta Yohanes untuk membaptis dia. Pemahaman ataupun pengertian kita, saudara dan saudari, akan pembaptisan itu ialah penghapusan dosa. Dan itu adalah ajaran gereja kita. Dan mungkin kita akan bertanya, Yesus itu adalah Tuhan, benar-benar Tuhan dan benar-benar manusia. Dan kita tahu dia tidak berdosa. Dia adalah penyelamat, dia adalah juru selamat kita. Dan mengapa dia harus melalui proses pembaptisan itu? Sedangkan dia tidak berdosa. Dan pemahaman kita, orang yang dibaptis itu adalah untuk menghapus dosanya. Dan selain itu juga orang yang dibaptis akan masuk ke dalam gereja sebagai ahli gereja dan menjadi anak-anak Allah. Mungkin satu persoalan bagi kita, saudara dan saudari, mengapa Yesus harus dibaptis untuk penghapusan dosa, sedangkan dia itu tidak berdosa? Jadi sudah tentulah mungkin iman kita diuji juga mungkin oleh soalan-soalan seperti ini dari pihak-pihak yang lain. Namun pengertian yang harus kita selami, saudara dan saudari, ialah Yesus telah membawa dirinya itu sebagai benar-benar Tuhan dan benar-benar manusia, membawa dosa kita itu juga untuk dihapuskan di dalam pembaptisan itu. Yang mana doktrin gereja kita, apabila kita dibaptis, dosa kita akan dihapuskan. Dan Yesus menjadi seolah-olah wakil kepada seluruh bangsa untuk turun dibaptis, membawa dosa-dosa manusia itu untuk pembaptisan. Dan dia menunjukkan kepada kita semua bahwa untuk layak menjadi anak-anak Allah, masuk ke dalam gereja, yaitu gereja itu adalah umat Allah, seseorang itu haruslah dibaptis. Dan pembaptisan akan membawa kita kepada sakramen-sakramen yang lain, sebagai suatu pintu kepada sakramen yang lain. Sebagaimana Yesus telah membawa dosa kita di kayu salib, dia yang telah menanggung beban itu semua, dia juga telah membawa dosa kita itu di dalam konteks membaptis, dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Jadi tidak timbul soal mengapa dia harus dibaptis, memandangkan dia tidak berdosa. Yesus menunjukkan kepada kita bagaimana menjadi anak-anak Allah. Bagaimana menjadi seorang pengikut dia, pengikut Kristus. Dan bagaimana sakramen pembaptisan ini akan menghapus dosa manusia dan kita menjadi ahli gereja. Sedikit pengertian tentang itu, saudara dan saudari. Namun kita harus juga masuk ke dalam teologi yang lebih mendalam. Apabila kita melihat
Yesus itu dibaptis, maka kita mendengar di dalam pewartaan Injil, turunlah burung merpati, dan kita telah melihat bagaimana ataupun mendengar bagaimana suara dari langit mengatakan, "Engkaulah putraku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan." Perkataan Allah ini, saudara dan saudari, telah memberi suatu pengertian untuk kita bahwa apabila kita dibaptis, kita juga adalah putra dan putri terkasih Allah. Dan kepada kitalah Allah berkenan, dalam arti kata Dia mengasihi kita dan mahu supaya kita selamat. Dan melalui pembaptisan kita, saudara dan saudari, kita masuk, immerse, tenggelam di dalam kematian dosa itu, dan kita akan keluar kembali menjadi seorang yang baru, seorang yang sudah suci, seorang yang murni. Dan kita akan memulakan hidup yang baru di dalam kehidupan Kristen kita. Apabila merpati turun, saudara dan saudari, apabila kita mendengar di dalam Injil, turunlah Roh Kudus di dalam rupa burung merpati ke atasnya. Kalau kita melihat kembali di dalam Perjanjian Lama, bagaimana Nabi Nuh yang setelah surut banjir, dia telah membina Baterah, dan apabila banjir surut, dia telah melepaskan burung merpati untuk mahu melihat sama ada sudahkah boleh tanah itu untuk diduduki oleh manusia. Dan tanda melepaskan burung merpati itu melihat adakah kehidupan yang baru telah wujud di dunia selepas banjir itu. Dan kita tahu ceritanya bagaimana dia telah membawa kembali ranting. Dan itu adalah permulaan hidup yang baru. Turunnya Roh Kudus, saudara dan saudari, di dalam kehidupan kita, dalam bentuk burung merpati yang kita dengar di dalam pewartaan Injil, kita sadar dan kita tahu bahwa kita juga akan menghidupi kehidupan yang baru itu. Bagaimana 40 hari hujan dan air bah telah menyucikan, dalam arti kata kita mungkin menggunakan perkataan memusnahkan perkara-perkara yang menentang kesucian hidup manusia itu, maka di dalam kehidupan kita juga kita akan melihat suatu hidup yang baru apabila kita tenggelam di dalam kehidupan kita melalui pembaptisan dan kita lahir semula sebagai putra dan putri Allah yang terkasih. Sekarang saudara dan saudari, kita harus sampai kepada suatu lagi pertanyaan di dalam kehidupan rohani kita. Kita telah dibaptis dan kita telah menerima sakramen-sakramen yang lain. Bagaimanakah lagi kita harus menghidupi kehidupan kita yang dibaptis itu? Adakah selepas kita dibaptis, kita beria-ia sangat untuk dibaptis, kita beria-ia sangat untuk mengikuti kelas-kelas IKD dan sebagainya, kita beria-ia sangat untuk mahu anak-anak kecil itu dibaptis. Ada yang terlepas pembaptisan, ada yang marah karena terlepas pembaptisan, karena kita tidak benar-benar mahu melihat apakah peranan kita sendiri di dalam kehidupan gereja itu. Kita hanya meminta daripada gereja, tetapi kita lupa apakah tindakan saya dan keluarga saya secara pribadi, apakah respon saya. Kita beria-ia sangat untuk mahu anak-anak dibaptis, sebagian yang mungkin belum lagi dibaptis mengikuti kelas-kelas yang sepatutnya. Dan apabila kita dibaptis, saudara dan saudari, apakah tindakan hidup kita yang seterusnya? Adakah karena sudah dibaptis, sudah mempunyai sijil baptis dan selesailah sudah, saya sudah menjadi seorang Katolik, saya sudah menjadi anak Allah, saya sudah menjadi ahli gereja dan selesai di situ sahaja? Adakah setakat itu? Apa yang dilakukan oleh Yesus selepas dia dibaptis? Kalau kita mendengar sedalam-dalamnya di dalam pewartaan Injil, Yesus berdoa. Yesus berdoa, saudara dan saudari. Dan apabila Yesus berdoa, maka terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus.
bermaksud di dalam doa-doa pribadi kita itu, di dalam usaha-usaha kita untuk hidup sebagai anak Allah, maka kita akan menjadi seorang yang sentiasa dikuduskan, sentiasa disucikan oleh Roh Kudus. Kita mendengar di dalam pewartaan Injil, Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Itu yang dikatakan oleh Yohanes, bahwa siapa yang akan membaptis kita dengan Roh Kudus dan dengan api. Siapakah individu yang dimaksudkan oleh Yohanes? Dia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Individu yang dimaksudkan oleh Yohanes Pembaptis ialah Yesus sendiri. Dia yang berkuasa daripada Yohanes Pembaptis, dan dia akan membaptis kita dengan Roh Kudus dan air, dengan api. Apakah yang dimaksudkan dengan api? Api itu adalah suatu bentuk tanda penyucian, tanda pemurnian kehidupan kita. Apabila Roh Kudus datang, dia juga disertakan dengan api, seperti apa yang dikatakan oleh Yohanes di dalam Injil hari ini. Api akan menguduskan, akan memurnikan, dan api itu akan membakar kehidupan kita, supaya hidup kita itu sentiasa terbakar dengan kasih, sentiasa berkobar-kobar dengan kasih yang diberikan kepada kita itu. Sebab mengapa, saudara dan saudari? Sebab Allah berkenan kepada kita. Itu yang dikatakan di dalam Injil hari ini. Allah berkenan kepada putranya itu. Dan kita tahu, demikian juga kita. Allah juga berkenan kepada kita sebagai putra dan putrinya. Namun di dalam kehidupan kita, kita juga akan sentiasa lupa akan janji-janji pembaptisan kita. Pada musim Paskah, malam Paskah, saudara dan saudari, kita akan sekali lagi mengungkapkan janji baptis kita. Kita akan ditanya, adakah kamu menolak setan dan segala janji-janjinya yang kosong? Itu adalah pembaharuan janji baptis. Kita mengatakan dengan semangat, ya kami menolak. Hiburan-hiburan tidak sihat, segala tipu daya duniawi, itu adalah termasuk walaupun tidak disebutkan di dalam pertanyaan-pertanyaan di dalam pembaharuan janji baptis. Itu akan ditanyakan kepada kita, saudara dan saudari. Dan selepas itu kita akan ditanya tentang kepercayaan kita. Percayakah kamu akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Kita akan mengatakan, ya kami percaya. Tetapi saudara dan saudari, selepas kita keluar daripada pembaharuan janji baptis kita itu, semua kepercayaan kita itu, semua penolakan-penolakan kepada janji-janji iblis yang kosong itu akan kita terima semula. Kita hanya melafazkan janji apabila kita ditanya, tetapi apabila kita keluar, kita akan hilang daripada radar. Kepercayaan kita kepada Allah akan hilang. Penolakan kita kepada hiburan tidak sihat dan janji-janji iblis itu telah hilang. Kita akan kembali menerimanya. Sebab itu, saudara dan saudari, pesta pembaptisan Tuhan pada hari ini yang kita rayakan mengandungi arti yang sangat besar di dalam perjalanan hidup rohani kita. Semuanya itu akan kita hidupi, kita akan tempuhi sebagai pengikut Yesus, sebagai anak-anak Allah, sebagai anggota-anggota gereja. Kalau kita memahami bahwa kita adalah anggota gereja melalui pembaptisan kita, kita akan sadar bahwa saya adalah gereja dan saya tidak terpisah dari gereja karena pembaptisan ini. Dan kita akan sadar bahwa apa yang saya perlu lakukan untuk diri saya di dalam hidup rohani saya. Sebab apabila saya melakukannya, saya juga melakukan untuk gereja. Hidupku tidak akan terpisah di dalam gereja sebab saya telah dibaptis menjadi ahli gereja. Ini yang harus kita pahami, saudara dan saudari.
Sebahagian kita menganggap dirinya itu terpisah daripada gereja. Oh, itu gereja, ini komite, ini majelis pastoral paroki, dan ini pelayan-pelayan yang lain, dan saya ini adalah umat biasa dan saya terpisah. Dan apa yang gereja boleh lakukan untukku? Kita akan bertanya. Tidak menyadari bahwa dirinya itu sendiri adalah anggota gereja. Banyak yang menentang gereja, banyak yang memperkatakan perkara-perkara tentang gereja. Dia juga memperkatakan perkara-perkara itu terhadap dirinya sendiri sebab dia adalah anggota gereja melalui pembaptisan. Malahan kita mungkin bertanya, apa yang gereja boleh lakukan untukku? Seolah-olah dia itu di luar daripada umat Allah. Padahal dia adalah anggota gereja, dia adalah sendiri adalah ahli-ahli di dalam membentuk suatu tubuh Kristus, yaitu gereja. Dan gereja itu adalah mempelai Kristus. Kita tidak terpisah daripada gereja. Sebab itu saudara dan saudari, kita harus melihat sedalam-dalamnya peranan kita sebagai ahli gereja. Jangan melihat gereja itu harus melakukan sesuatu untukku. Karena diriku sendiri ini adalah gereja. Melalui pembaptisan kita. Jadi pemahaman ataupun renungan seperti ini saudara dan saudari harus kita lihat. Harus kita selami. Supaya apabila kita mahu melihat apa yang berlaku di dalam gereja kita, kita juga tetap terlibat sama dengan apa yang harus kita lakukan. Bukannya gereja melakukan itu dan saya di luar, dan jika gereja gagal melakukan ini maka saya hentam gereja. Padahal kamu akan menghentam diri kamu sendiri, sebab kamulah gereja. Jadi saudara dan saudara yang terkasih, pembaptisan, pesta pembaptisan Tuhan ini mengajak kita untuk menyelami, merenungi sedalam-dalamnya peranan kita sebagai putra dan putri Allah, karena Dia telah berkenan kepada kita untuk menghidupi hidup kita sebagai pengikut Kristus, sebagai gereja, sebagai mempelai Kristus, dan kita akan berjalan bersama menghidupi janji-janji pembaptisan kita. Amin.